Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah al-khair was sa'adah, kebaikan dan keberuntungan. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahabbaba ila ibadihi bi anwa'in ni'am kay yarji'u wa yashkuru ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'zam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukarram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin nadam. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali Allah kumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, sunnatullah istid'a'ul ibad li ta'atihi wa khidmatihi bi sa'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarji'u ila Allah bi ni'matihi fa in lam yaf'alu ibtalahum bi anwa'il mihani wad dharra la'allahum yarji'un. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilai kilal fariqain yuradu bihima al-khair was sa'adah. Bermula sunnatullah, mengajak hamba untuk taat kepadanya, mengabdi kepadanya dengan keluasan rezeki dan selalu afiat, agar mereka itu kembali kepada Allah dengan nikmatnya. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu mengajak kita agar kita ini mencintai Allah, agar kita ini berhadap kepada Allah. Allah mengajak itu dengan memberikan berbagai macam nikmat, memberikan dengan berbagai macam rezeki, memberikan dengan berbagai macam kesehatan dan keafiatan. Jadi nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah ajakan dari Allah agar kita ini cinta kepadanya, agar kita ini kembali kepadanya, agar kita ini khidmat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita terima, nikmat itu berkata kepada kita,
andai kata kita ini punya hati yang bersih, kita mendengar apa kata-kata nikmat itu begitu jatuh ke tangan kita. Nah, nikmat itu berkata kepada kita, ujar nikmat, hai orang yang mendapatkanku, ingatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah yang mencipta dan menyampaikan nikmat ini kepada engkau. Nah, setiap nikmat berkata demikian. Tetapi karena kita ini punya hati yang tebal, hati kita yang masih gelap, maka kita tidak mendengar bisikan nikmat itu kepada kita. Sehingga begitu kita dapat nikmat, kita lupa kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita merasa itu adalah kemampuan kita mendapatkannya. Itu karena mata hati kita, karena hati kita masih gelap. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap memberikan nikmat itu artinya adalah ajakan agar kita cinta kepada Allah, agar kita mensyukuri nikmat itu, agar kita berkhidmat kepada Allah yang memberikannya. Fa in lam yaf'alu, apabila mereka tidak memperbuat, dapat nikmat tapi mereka lupa kepada Allah, bahkan mereka gunakan nikmat itu untuk berpuya-puya, mereka gunakan nikmat untuk meluluskan hawa nafsu syahwatnya, mereka tidak menggunakan nikmat untuk menambah khidmat kepada Allah. Nah, bila demikian, ibtalahum bi anwa'il mihan wad darra, Allah berikan dia bala dengan macam-macam kesusahan, kesengsaraan, la'allahum yarji'un, agar mereka itu sadar kembali kepada Allah. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilaih, tujuan Allah itu hanya satu, adalah agar hamba ini kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah berikan nikmat tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Allah berikan kita kesengsaraan agar kita kembali kepada Allah. Kedua-dua kelompok tadi adalah orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan dan keberuntungan. Ini si Fulan. Nah, Fulan ini diberi Allah nikmat luar biasa, nikmat luasnya, rezeki melimpah ruah, siang malam mendatangkan rezeki, lawang bakunci dikatu kurang daripada luasnya rezeki ini diberikan Allah. Tetapi orang ini kadang menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Nah, karena Allah sayang orang ini, Allah tarik nikmat itu. Allah tarik nikmat sehingga dia sengsara, sehingga dia menderita. Nah, dengan itu dia sadar, dia akhirnya kembali kepada Allah. Nah, jadi ada dua golongan manusia. Ada golongan manusia yang tanpa dipaksa dia sadar, dapat nikmat ingat kepada Allah, dapat nikmat dia tambah taatnya kepada Allah. Ini orang yang sadar. Ada orang yang tidak sadar, tetapi Allah menghendaki baik, orang ini ditarik Allah nikmatnya, disengsarakan oleh Allah agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang waktu sihat kuat lupa kepada Allah, sembahyang kada, atau kadang-kadang sembahyang halal haram kada tahu halal haram, yang penting diambilnya waktunya sihat. Nah, begitu orang ini sakit
sakit, stroke umpamanya. Ada kau lagi sudah stroke nih tuh, di kursi roda berjalan lagi. Lalu orang ini jadi selalu ingat kepada Allah. Begitu dia stroke, orang ini selalu ingat lawan Allah, zikir pekerjaannya. Dulu kada tahu zikir, sudah stroke ini zikir, salawat, ingat kepada Allah. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang seperti ini jangan berubat baik garing. Baik garing. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang seperti ini kada usah ke dokter, biar di kursi roda aja, karena dia banyak ingat kepada Allah. Ketimbang dia sihat, kelakuannya lupa kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang nang kada disayangi Tuhan itu, orang nang kada disayangi Tuhan, nang kada dikehendaki Tuhan, orang ini ahli keberuntungan surga. Dia dapat nikmat lupa kepada Allah, ditambah Tuhan lagi nikmatnya, tambah lupa lagi, tambah lupa lagi, akhirnya mati dalam keadaan diistidraj, dilanjur oleh Allah. Nah, ini orang naudzubillah, orang yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, orang yang tidak dikehendaki Allah penghuni surga. Qaumun basatallahu alaihimun ni'am wa sarafa anhumul balaya wan niqam wa razaqahumus sihhata wal afiyah wa amaddahum bil amwal wal afiyah fasyakaru wa tashawwaku ila ma'rifatil mun'im biha fakanatin ni'am matiyatan lahum ala sayri ilallahi ta'ala. Ada satu kaum, satu kelompok manusia, Allah bukakan atas mereka itu nikmat-nikmat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit. Allah berikan mereka kesehatan, Allah limpahkan mereka harta, mereka bersyukur, mereka rindu kepada mengenali yang memberi nikmat, maka jadilah nikmat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah harta melimpah ruah, dihindarkan Tuhan dari malapetaka bala bencana. Lalu orang ini menjadikan nikmat tadi, harta benda tadi, dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu, ada kelompok manusia seperti itu. Orang ini punya duit banyak, duit digunakannya untuk sabilillah. Orang ini punya kendaraan banyak, kendaraannya digunakannya untuk sabilillah. Jadi harta benda nikmat itu hanya tunggangan dia untuk mencapai keridhaan Allah. Ada hamba Allah yang seperti itu. Wa qaumun amaddahum bin ni'am wa basata lahum fil mal wal afiyah wa sarafa anhumun niqam fashaghalahum dhalik an-nuhuda wal iqbala 'ala Allah fasalaba dhalika minhum wa daraba bihim bil balaya wal mihan fatayaqqadha wa aqbala 'ala Allah. Ada pula satu kelompok manusia yang diberi Allah nikmat, diluaskan harta bendanya, disihatkan, dijauhkan penyakit bala bencana, maka yang demikian itu membuat dia sibuk daripada taat. Yang demikian itu membuat dia lupa kepada Allah. Allah cabut daripada mereka itu nikmat-nikmatnya tadi. Allah datangkan bala bencana kepadanya, maka akhirnya dia jaga, akhirnya dia sadar dan berhadap kepada Allah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok manusia nangka itu, yang sudah diajar Tuhan hanya sadar, sudah diajar Tuhan
tangan kada kau bergerak lagi sebelah, mata kada melihat lagi sebelah, batis kada kau lagi berlangkah sebelah, sebelah diambil Tuhan, hanya sadar oh bahwa aku ini keliru, lalu dia bangkit, dia beribadah kepada Allah. Nah, ada juga kelompok manusia seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah al-khair was sa'adah, kebaikan dan keberuntungan.